Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat tingun altai, salam sujud kerende malempang. Nah, kawan Paris Mandiai. Sekarang saya datang lagi, saya membuat vlog lagi. Jangan bosan-bosan ya tonton YouTube saya. Bagi sahabat-sahabat saya yang pengen komentar atau mau saya bahas apa, silakan komen di YouTube saya. Sahabat saya, sekarang saya mau menceritakan masalah ada seorang pasien yang datang ke saya. Dia memakai suatu ilmu yang dia tidak mengerti kegunaannya apa. Jadi dia merasa, kenapa ya Nyai, kok saya sekarang ini saya memakai usaha saya jadi hancur. Setelah itu keuangan dia sangat hampir susah betul. Maaf nih sahabat saya, dia dapat uang 5.000 aja susah sekali. Dia tanya saya, kenapa ya Nyai? Oke, saya tanya nama dia lengkap apapun semua. Itu tamu pertama kali datang ke saya. Setelah dia datang, saya ngobrol, saya lihat, saya terawang lagi dari tanggal lahir dengan nama dia. Saya tanya dia, kamu ada pakai sesuatu nggak di badan kamu? Nggak ada katanya. Yakin, coba lu ingat-ingat lagi. Saya bilang, kamu terbuka. Kalau kamu tidak terbuka kepada saya, bagaimana saya mau tahu dari mana titik kesalahan ini? Saya bilang begini, rezeki itu Tuhan udah atur. Allah udah atur. Tapi kadang-kadang rezeki itu bisa tertunda akibat kita sendiri. Akibat kita melakukan ada kesalahan, atau kita menyakiti hati orang lain, atau kita memakai sesuatu yang tidak cocok dengan kita, atau memang yang dilarang lah. Jadi rezeki kita tuh tertunda. Bukan rezeki kita ndak ada, tertunda. Sebenarnya rezeki itu ada. Allah Ta'ala memang kasih rezeki itu setiap hari. Allah Ta'ala itu memberikan kita rezeki. Sebelum kita bangun tidur, rezeki kita sudah ada. Kenapa? Karena kita setelah bangun, kita aktivitas kita untuk mencari rezeki kita. Ikhtiar mau ke sana, mau kemana pun kita mencari rezeki kita. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan rezeki kita. Jawaban saya, kenapa Nyai? Ada yang salah nggak? Saya bilang, saya lihat kamu ada memakai sesuatu. Dia bilang enggak. Yakin. Ternyata sahabat saya, dia ngobrol-ngobrol sama saya bilang jujur lah, terbuka lah. Akhirnya dia terbuka. Dia bilang, saya saya sebelum kesini, saya ada ketemu satu orang. Dia tidak ada ketemu satu orang. Dia tanya sama saya, setelah kamu ketemu satu orang itu gimana? Dia memberikan saya suatu ilmu. Ilmu apa? Saya bilang, ilmu. Saya dimandikan air keras. Setelah itu pertama itu uang receh itu dia bilang dimasukkan ke air keras. Itu uang receh itu hancur. Tapi setelah air keras itu dibacakan mantra di badan dia, seluruh semua badan dia, setelah itu ditumpahkan air keras itu ke badan dia. Ternyata sahabat saya katanya tangan dia pun tidak melepuh, satu pun tidak melepuh. Saya bilang, kamu pakai ilmu kebal. Saya nggak tahu apa yang dia kasih, cuma dia bilang ini untuk jaga-jaga. Saya bilang betul, untuk jaga-jaga. Itu namanya ilmu kebal. Justru dia bilang, oh iya saya lupa, kemarin saya ada kecelakaan naik motor, tapi luka pun tidak ada, motor saya hancur, tapi saya tidak ada luka. Oke, saya bilang sama dia, kamu udah dikasih tahu nggak sama spiritual yang memberikan kamu ilmu itu tadi? Enggak, dia cuma bilang ini untuk jaga-jaga. Inilah sahabat saya, sebelum kalian meminta ilmu, kalian tanyakan, ini bagaimana efeknya, ini resikonya apa, tidak terganggu nggak dengan kehidupan kita, atau dengan keuangan kita, atau dengan apapun, takutnya ada salah dengan itu. Dia bilang, oh saya nggak ada tanya, karena seorang spiritual itu hanya memberikan kepada saya, katanya hanya ini untuk menjaga-jaga saja. Jujur sahabat saya bilang sama dia, ilmu itu yang membuat kamu menjadi rezeki kamu susah. Dia bilang, kok bisa? Saya tanya dia, ilmu kebal itu nggak boleh sembarangan orang pakai. Karena ilmu kebal itu cocok-cocokan sahabat saya. Nggak bisa sembarangan kita. Ilmu kebal itu hanya dipakai kepada orang-orang yang seandainya pekerjaan dia sebagai preman, atau dia sebagai bodyguard, atau dia kerja di gunung di hutan, atau dia menjaga sarang, atau dia kerja memang kerjaan dia sangat luar biasa, taruhannya nyawa, itu biasanya boleh pakai. Kalau hanya untuk kepada kita yang biasa, tidak boleh pakai itu. Kenapa? Itu membawa kita susah.
Saya tanya sama dia, saya kasih tahu kamu, saya bilang, ilmu kebal itu membuat kamu bisa susah. Setelah itu saya kasih tahu dia ya, kamu lihat nggak seorang spiritual itu, kehidupan dia gimana? Susah banget ya. Wah, kamu ambil ilmu kebal yang dia pakai, dia pun susah hidupnya. Nggak boleh, saya bilang. Oh begitu, iya jangan. Saya itu dia minta bantu saya, Nyai bisa buang. Saya bilang, saya bisa, tapi lebih bagus lagi kamu datang kepada orangnya itu. Setelah kamu datang ke orang itu, kamu meminta dia untuk membuang mantra itu di badan kamu, bisa hilang. Itulah sahabat saya, jujur, ilmu itu cocok-cocokan. Tidak boleh sembarangan. Sebelum kalian memakai ilmu, tanya dulu sama spiritualnya. Ini manfaatnya apa? Ini gunanya gimana? Ini ada efek nggak buat kita? Ada risiko nggak? Kalian lihat. Supaya sahabat saya, supaya kalian tidak salah jalan. Tidak salah memakai ilmu. Kalau kalian salah memakai ilmu, satu, rezeki tertunda. Kamu mau bisnis apapun susah. Orang agak susah buat itu. Biasanya ilmu kebal itu biasanya kita emosian. Emosi kita tidak stabil. Orang ngomong sedikit kamu mau emosi aja. Seperti itu. Itulah sahabat saya, hati-hati memakai ilmu. Jadi saya bukan untuk memberi kalian apa ya. Ini hanya untuk pencerahan. Supaya kalian tidak sembarangan memakai ilmu. Boleh memakai ilmu apapun boleh. Karena ilmu itu semua dari Allah Ta'ala. Boleh memakai ilmu apa. Tapi tanya dulu, cocok enggak sama kamu? Seperti pelaris. Tanya juga, ini pelaris ini ada risiko enggak? Satu, risiko buat yang memakai, risiko buat orang, atau ini memang pelaris yang memang lurus. Sebenarnya sahabat saya, kita pakai pelaris pun, jawaban saya sih, untuk pagar boleh. Kenapa? Kita nggak tahu hati orang namanya manusia, kita nggak tahu. Kadang-kadang kita punya usaha, ada yang lempar inilah, dia hiri dengki apa, kita bikin pagar lah. Pagar itu yang penting tidak menyalahkan. Menyalahkan apa? Kita nggak menumbal. Kalau kita memakai pelaris dengan secara alam, boleh. Jawaban saya sih boleh. Kenapa? Seandainya kita memakai tanaman itu ditanamkan di depan rumah, itu bisa membuat pelaris. Atau ada, itu boleh. Kenapa? Itu alam. Tapi kalau kita memakai pelaris yang memakai tumbal, jangan. Itu beresiko buat kalian sahabat saya. Resiko buat kita. Resiko buat siapapun. Kenapa? Jujur. Yang kamu tumbal itu tidak tahu dosanya. Ini sahabat saya. Ada juga orang bertanya sama saya, Nyai, emang orang pesugihan pakai tumbal ceritanya gimana sih? Nah ini sahabat saya. Orang pasang pelaris pakai tumbal. Kok dia bisa kaya? Jujur, rezeki orang yang ditumbalin itu diambil sahabat saya. Seperti itu. Jadi seandainya dia numbal orang berapa, rezeki orang itu diambil. Itu sahabat saya. Tapi setelah orang yang punya pelaris itu meninggal, yang memakai itu atau yang memakai pesugihan itu meninggal, semua harta itu kan habis, lenyap sahabat saya. Nanti keturunan dia malah tambah susah. Percaya omongan saya. Lebih bagus kita memakai ilmu yang benar-benar saja. Pakai ilmu yang lurus-lurus saja. Pakai ilmu alam saja. Jangan memakai ilmu yang aneh. Kenapa sahabat saya? Kalau kita memakai ilmu yang aneh-aneh, resiko buat kita, resiko buat keluarga kita, resiko buat anak-anak kita. Kasihan. Karena mereka tidak tahu. Harta hanya untuk di dunia sahabat saya. Akhirat kita tidak bawa. Orang kaya raya pun, harta dia berlimpah ruah pun, mana dia bawa untuk mati? Tidak. Emang bisa dikubur hartanya? Enggak. Malah sahabat saya, harta yang ditinggalkan akan jadi rebutan buat anak-anaknya. Mudarat akhirnya. Seperti itulah sahabat saya. Kita pakailah ilmu yang betul, pakailah ilmu yang memakai alam. Kenapa? Yang memakai alam lebih sangat luar biasa. Tapi memang sahabat saya, pelan naiknya. Karena kita memakai alami. Kenapa? Kita memakai memang benar-benar dari alam. Agak pelan dia. Pelan sekali naiknya, tapi naiknya pelan tapi pasti. Pasti kenapa? Untuk seumur hidup kita, anak kita, cucu kita pun menikmati pun juga berkah. Seperti itu sahabat saya. Ini cerita-cerita saya tentang pasien-pasien saya. Saya cuma memberi supaya sahabat-sahabat yang lain supaya bisa mengerti, tidak sembarangan memakai ilmu. Tanyalah betul-betul supaya kalian tidak salah memakai ilmu. Terima kasih banyak sahabat saya. Ini cerita saya sepenggal tentang orang memakai ilmu dan ada pesugihan juga. Tapi nanti saya akan menceritakan sedikit detail nanti masalah orang
memakai pesugihan, resikonya yang sangat fatal. Saya akan kasih tahu. Karena banyak sekali sahabat saya, ada orang-orang yang datang kepada saya yang mereka sudah memakai ilmu pesugihan yang saya tidak tahu mereka dapat dari mana, dan mereka tidak pernah menceritakan kepada saya di mana mereka dapat ilmu itu. Itulah sahabat saya, nanti tunggu cerita saya lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.